Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian Laduni Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mukjizat Nabi Daud, yaitu ajaran Fatagoni atau lebih dikenal dengan ajaran Pati Geni. Sedangkan kitab suci Nabi Daud adalah kitab Zabur, yaitu kita membahas tentang aturan doa yang diijabah oleh Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Doa yang diijabah Allah ini ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, harus suci. Yang kedua, doa harus masuk akal. Yang ketiga, pengantar doa harus diciptakan oleh ahli laduni atau guru mursyid. Dan orang yang berdoa bukan pencipta juga harus mempunyai sanad guru mursyid. Lalu yang keempat, ada ikhtiar. Lalu yang kelima, tawakal. Pertama, orang berdoa harus suci. Yang dimaksud suci di sini adalah suci hati atau dinamakan amal soleh. Lalu suci ucapan dan perbuatan atau dinamakan amal adil. Lalu yang kedua, doa harus masuk akal. Jadi orang berdoa itu harus masuk akal. Tidak boleh yang tidak masuk akal. Contohnya, ya Allah, kabulkanlah doaku agar aku bisa membeli bulan, membeli matahari. Ini nggak masuk akal, tidak boleh. Yang harus masuk akal, ya Allah kabulkanlah, semoga aku punya uang yang banyak. Ini tetap masuk akal, itu boleh. Lalu yang ketiga, doa harus diciptakan oleh guru mursyid. Yang dimaksud guru mursyid di sini ada tiga atau dinamakan ahlul laduni. Yang pertama, nabi, laduninya bernama mukjizat. Yang kedua, wali, laduninya bernama karomah. Yang ketiga, namanya ulama, laduninya bernama ma'unah. Ketika guru mursyid ini menciptakan doa, juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada torikohnya atau dinamakan tirakatnya atau toponya. Ada dengan bacaan wirid atau mengulang-ulang bacaan. Ada puasa pati geni atau puasa amaliyah untuk mendapatkan kekuatan doa. Lalu puasa pati geni, ada puasa sehari semalam tanpa tidur, ada yang tanpa bicara. Ini dalam Islam boleh apa tidak? Dalam Islam puasa pati geni ini termasuk amalia, hubungan antara makhluk, ini diperbolehkan. Yang dilarang dalam Islam adalah puasa Ramadan sehari semalam. Karena puasa Ramadan itu ada syariat yang mengikat, yaitu puasanya dimulai dari imsak sampai maghrib. Jadi kita harus bisa membedakan antara puasa amalia, punya aturan sendiri, puasa Ramadan punya aturan sendiri, tidak boleh disamakan. Sebagai ahlul laduni yang diizinkan menciptakan doa ini juga punya syarat. Ahlul laduni sebelum menciptakan doa, lalu ada tirakat. Ini punya syarat, diantaranya juga menemukan ilmu baru di bidang amaliyah yang berkaitan dengan adat budaya lokal untuk mendekatkan diri kepada Allah di bidang ibadah. Contohnya, Syekh Subakir menciptakan doa untuk menundukkan jin. Maka sebelumnya Syekh Subakir harus mampu mengungkap kisah jin yang ada di Jawa. Setelah terungkap kisahnya, baru Syekh Subakir diizinkan menciptakan doa tentang menundukkan jin. Masa waktu penciptaan doa oleh guru mursyid atau ahlul laduni ini dibagi tiga. Yang pertama, masa Nabi bil mu'jizat, dimulai dari Nabi Adam, diakhiri Nabi Muhammad SAW. Doanya ini masih mustajab. Yang kedua, pada masa wali bil karomah, dimulai dari para sahabat dan diakhiri oleh Kanjeng Sunan Muria di Jawa. Jadi Kanjeng Sunan Muria ini merupakan penutup wali bil karomah di seluruh dunia. Setelah Kanjeng Sunan Muria wafat, maka tidak ada wali bil karomah lagi. Nah, doanya ini masih mustajab, tapi berkurang. Yang ketiga, pada masa ulama bil ma'unah, yaitu pada masa murid-muridnya wali bil karomah. Jadi ini kekuatan doanya juga semakin berkurang. Dan masa-masa ini diakhiri terakhir, yaitu murid-murid Sunan Muria yang terakhir, yang berada di Jepara, namanya Al-Kohar atau dikenal dengan nama Makam Da. Lalu setelah para guru mursyid ahlul laduni ini wafat pada tahun 1600-an Masehi, maka orang-orang yang menjaga sanad mursyid, ada yang dari nabi, ada yang dari wali, ada yang dari ulama, ini dinamakan dukun Jawa. Jadi kekuatan dukun Jawa ini juga semakin berkurang. Tidak seperti pada zaman nabi maupun wali maupun ulama. Lalu suatu masa ini akan ada bukan ahlul laduni, bukan guru mursyid, yaitu bukan nabi bil mu'jizat, bukan wali bil karomah, bukan ulama bil ma'unah, karena tidak punya penemuan ilmu baru di bidang amaliyah. Ilmu baru ini yang dimaksud ilmu yang belum ada sebelumnya. Kalau meresum ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya ini tidak termasuk golongan ahlul laduni. Yaitu munculnya ahli syair.
orang yang merubah sanad doa mursyid Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dianggap doa para guru mursyid ini kurang lengkap, kurang bagus, kurang Arabi. Contohnya, ada doa mursyid itu Allahummarhamni, lalu dirubah oleh ahli syair menjadi Allahummarhamna. Contohnya lagi, ada Bismillahirrahmanirrahim, dirubah oleh ahli syair menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada lagi dari doa guru mursyid ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirubah oleh ahli syair menjadi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidana wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Karena biar lengkap, biar komplit. Tapi ini sudah bukan doa mursyid lagi, bukan bersanad lagi, karena sudah dirubah, maka akan menjadi syair yang indah, lengkap, tapi sudah tidak mustajab lagi. Akan tetapi, doa sanad mursyid Ahlussunnah wal Jamaah yang dirubah ini tetap boleh, karena tidak menyalahi aturan, akan tetapi sudah tidak mustajab. Seandainya saat ini ada orang ingin menciptakan ilmu-ilmu baru, maka juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai ahlul laduni guru mursyid dulu, yaitu menemukan ilmu-ilmu baru. Lalu ada istikharah, doa yang mustajab ini ada pati geningnya apa, ada wiridnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam Al-Quran maupun hadis, ini tidak semuanya doa itu dirubah menjadi jamak, tapi ada juga mufrad. Jadi doa itu ada yang boleh untuk diri sendiri, ada boleh yang untuk mendoakan orang lain, ada juga doa yang boleh untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak semuanya harus dibaca jamak. Sehingga doa Nabi Muhammad SAW ini pernah tidak diijabah oleh Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad memintakan hidayah untuk pamannya Abu Thalib. Karena saat meminta hidayah ini harus orangnya sendiri, dan harus mau menerima hidayah itu datang. Karena biasanya ahli syair ini bukan ahli agama, akan tetapi ahli bahasa, ahli nahwu sorok. Sehingga dia berani melampaui nabi, wali, ulama, dukun Jawa. Mereka itu dianggap tidak tahu bahwa doa-doa ini harus dibaca jamak semua. Padahal nabi, wali, ulama, atau guru mursyid ini sangat tahu aturan-aturan doa, mana yang jamak, mana yang mufrad. Sehingga mereka berani merubah sanad doa mursyid Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan berani mengatakan dukun Jawa, ulama, wali, nabi ini sesat. Sehingga doa-doanya ini harus dibenarkan. Kalau ada ahli syair atau saat ini dikenal dengan nama aliran pikir Cupet ini mengatakan dukun Jawa itu kahin. Salah, kahin itu bukan dukun Jawa. Dukun Jawa juga bukan kahin, tapi kahin merupakan bagian dari dukun. Jadi dukun Jawa ini adalah orang-orang yang masih memegang teguh sanad doa mursyid Ahlussunnah wal Jamaah. Mengatakan dukun Jawa sebagai kahin bisa mengolok-olok sesuatu yang bagus menjadi jelek, maka bisa murtad. Akan tetapi, suatu saat dukun Jawa yang selama ini dikatakan sesat, dikatakan syirik, dikatakan ahli sihir dan lain sebagainya ini akan dimunculkan oleh Allah untuk menaklukkan para ahli syair, sebagaimana Allah pernah menaklukkan ahli syair dengan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang ada pertanyaan, kenapa ahli syair itu bisa kaya? Apakah itu bukan karena doanya diijabah oleh Allah? Bukan. Ahli syair kaya ini bukan karena doanya diijabah oleh Allah, tapi ahli syair ini biasanya ahli syair yang berani merubah sanad doa mursyid Aswaja ini mempunyai jimat yang dinamakan stempel proposal untuk minta dana bantuan dari luar negeri yang bermiliar-miliar untuk merusak sanad Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah sanad doa mursyid. Doa yang diijabah yang keempat yaitu harus ikhtiar, yaitu ada usaha. Jadi ya Allah, semoga aku punya mobil ini harus bekerja, bukan tidur-tiduran. Lalu yang kelima yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Hanya menyerahkan keberhasilan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita memahami perbedaan antara doa sanad mursyid Ahlussunnah wal Jamaah dengan doa syair, doa kita menjadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.